Wal baghdau dan adapun rasa benci atau rasa dendam, dia adapun dia haliqatud dini, yaitu pemutusnya agama atau pemotongnya agama. Orang kalau udah benci sama seseorang atau dendam sama seseorang, maka itu bisa memutuskan agama. Seringkali rasa benci kita, rasa sebel kita terhadap seseorang itu menutupi kita dengan kebenaran. Nah, itu bahaya. Ada orang salah ya. Sering saya sampaikan kepada ibu tuh kalau misalnya baca maulid ya, marhaban ya nurul aini itu loh. Kan masih banyak yang baca nurul kan? Masih banyak marhaban ya nurul aini kan masih banyak kayak gitu. Padahal udah saya kasih tahu nurul aini. Ada ibu-ibu yang saya kasih tahu kayak gitu. Tapi dia nggak berani ngebantah saya, dia ngomongnya di belakang. Ya. Dia ngomong di belakang apa? Itu kan bukan guru kita, biarin aja. Lah ada yang ngomong kayak gitu. Loh kok bosok tahu ya, intel saya banyak. Pada ngadu sama saya. Ada kayak gitu. Ya itu kan bukan ustadz kita, ini biarin aja. Andai kata dia nanya aja sama ustadznya atau sama ustazahnya, bener gak sih ya Nurul, saya salah ya Nurul. Andai kata dia tanya ya sama ustadznya, sama ustazahnya, pasti ustadz-ustadznya juga nggak benerin. Orang secara kaidah bahasa Arabnya begitu. Ini bukan masalah saya atau bukan saya, masalah ilmu. Makanya ngaji biar tahu. Ya, jangan tampil doang yang jago. Tampil jago, ngaji kagak. Ya, jadi orang tuh kalau benci, sebel itu bisa membutakan kebenaran, Bu, bahaya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu meriwayatkan hadis At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi dengan nomor hadis 2510. Wa Ahmad dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad hadis beliau dengan nomor hadis 165. An Zubair bin Al-Awwam, dari sahabat Zubair bin Awwam. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dabba, telah menyerang, ilaikum, kepada kalian, da'ul umami, penyakitnya umat-umat terdahulu, maksudnya qablakum, sebelum kalian. Kalau disebut umat-umat terdahulu, mayoritas itu biasanya kisah tentang Bani Israel. Banyak yang memiliki penyakit hati. Al-hasadu, hasad. Hasad itu dengki, ya. Iri, boleh, sama aja. Wal baghdau, dan kemudian juga kebencian, rasa dendam. Wal baghdau, dan adapun rasa benci atau rasa dendam, dia adapun dia rasa benci atau dendam tadi itu al-haliqatu, adalah pemutus atau pemotong. Haliqatud dini, yaitu pemutusnya agama atau pemotongnya agama. Orang kalau udah benci sama seseorang atau dendam sama seseorang, maka itu bisa memutuskan agama. La haliqatu sya'ri, bukanlah pemutus atau pemotong rambut. Ya, kalau rambut masih bisa numbuh, tapi kalau agama yang putus udah agak susah, maksudnya begitu. Ya gak sedikit orang yang ketika dia benci sama seseorang ya, kemudian kebenaran yang disampaikan oleh orang tersebut gak dianggap. Seringkali
rasa benci kita, rasa sebel kita terhadap seseorang itu menutupi kita dengan kebenaran. Nah itu bahaya, makanya disebut pemutus agama, pemotong agama. Ada orang salah ya, dan saya tegur, ya tentunya negornya bukan di depan umum, bukan di depan dia. Saya bilang bahwa kamu salah, kamu begini begitu gitu ya. Dia bilang, wah emang sampean ngerti apaan? Emang dasarnya dia nggak senang sama saya tahu dia nggak senang sama saya. Dia mungkin sering kesindir gitu kan, walaupun saya kagak niat nyindir dia. Kan orang kesindir itu kan karena kelakuan yang dilakukan gitu ya. Misal saya nerangin sholat nih kepada ibu, ketika saya ngomong kerjaan nongkrong doang, sholat kagak. Kalau orang yang nggak sholat kesindir gak? Kesindir. Tapi kalau yang sholat kesindir gak? Enggak, ya kan begitu ya. Jadi kalau kita kesindir itu ya karena kita melakukan. Sebetulnya ya kayak saya misalnya dalam hal ini ya, itu nggak pengen nyindir dia, kagak. Kebetulan pelajarannya lagi begitu gitu, pelajarannya lagi tentang sholat, ya otomatis kita kasih tahu pelajaran tentang sholat, hikmah tentang sholat, bahayanya orang ninggalin sholat, kan begitu. Buat orang yang sholat tenang-tenang aja, ngangguk-ngangguk, oh iya gitu ya, gitu kan. Tapi buat orang yang nggak sholat, wah Pak Ustadz nyindir saya nih, sampai yang nyindir. Nah, iya. Ya termasuk yang sering saya sampaikan kepada ibu tuh kalau misalnya baca maulid, ya marhaban ya Nurul Aini itu loh. Kan masih banyak yang baca Nurul kan, masih banyak marhaban ya Nurul Aini, kan masih banyak kayak gitu. Padahal udah saya kasih tahu Nurul Aini. Ini saya buka deh, ya saya kasih tahu ada ibu-ibu yang saya kasih tahu kayak gitu, tapi dia nggak berani ngebantah saya, dia ngomongnya di belakang. Ya, dia ngomong di belakang apa? Itu kan bukan guru kita, biarin aja. Lah ada yang ngomong kayak gitu. Loh kok Pak Ustadz tahu ya? Intel saya banyak. Ya, intel saya banyak kan, yang pada ngadu sama saya. Pak Ustadz itu Ibu Anu pas Pak Ustadz bilang bukannya Nurul Aini tapi Nurul Aini, sementara ibu-ibu biasanya Nurul Aini, terus ibu itu bilang biarin aja, dia kan bukan guru kita ini. Ini bukan masalah guru, bukan guru, ini masalah bener. Ya kan kita menerima kebenaran itu dari siapapun. Kalau memang itu benar, kalau itu baik ya terima. Bahasa kasarnya, sekalipun keluarnya dari pantat ayam, kalau yang keluar adalah telur, ambil. Ya kan? Tapi sekalipun keluarnya dari pantat raja, kalau kotoran, ya jangan diambil. Paham ya maksudnya ya? Kan begitu. Ada itu ibu-ibu yang kayak gitu, nggak usah kasih tahu namanya, ntar viral ya. Ada kayak gitu. Ya itu kan bukan ustadz kita, ini biarin aja. Andai kata dia nanya aja sama ustadznya atau sama ustazahnya, bener gak sih kata Pak Ustadz Jelani katanya ya Nurul, saya salah ya Nurul. Andai kata dia tanya ya sama ustadznya, sama ustazahnya, pasti ustadz-ustaznya juga mau benerin. Orang secara kaidah bahasa Arabnya begitu. Ini bukan masalah saya atau bukan saya, masalah ilmu. Lafat Nurul Aini ketika kemasukan ya maka menjadi ya Nurul Aini. Rasulullah kemasukan ya itu menjadi ya Rasulullah. Paham gak Bu? Saya tulis juga deh ya, ntar ada yang ngomong lagi di belakang. Biar paham nih, saya kasih tahu bahasa Arab ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya susunan dua kata, namanya idofah. Ya, saya kasih pengertiannya dulu. Jadi idofah itu dua kata yang jadi satu. Saya beritahu dulu pakai bahasa Indonesia ya. Ada kata yang pertama pasar, ada yang kedua jangkrik. Ya, ini dalam bahasa Indonesia dulu. Jadi kalau pasar berarti pasar mana saja. Ya, kalau jangkrik berarti hewan tuh yang krik-krik. Tapi ketika kita gabungin pasar jangkrik, nah berarti yang dimaksud yang di situ. Paham ya? Nah itu namanya idofah, dua kata yang jadi satu. Kayak bahasa Arab sekarang, semua asal kata itu didoma, ya, nggak boleh fathah, nggak boleh kasroh. Rasul, oh lafaz Allah, sama didoma juga, hukum asal ya. Nah, maka ketika digabungin nih sekarang,
huruf pertama di doma, huruf keduanya di kasroh. Ini rumus bahasa Arab begitu. Pertama di doma, kedua di kasroh. Atau tadi misalnya nurul, ya. Ketika kita tulis ini Nurul Ain ini ada dua tulisan sebetulnya, ada yang pakai alif lam, ada yang enggak. Ya cuman yang lebih tepat Nurul pakai alif lam. Ya nanti kalau ibu lihat di rawi-rawi, loh kok nggak ada alif lamnya? Ya memang ada dua teks itu ya. Jadi di sholawat itu biasa teks berbeda. Nah ini asal katanya nih. Nah ketika dia kemasukan ya, namanya ya nida, munada. Kemasukan ya nih. Ya itu adalah salah satu amil nawasib, yaitu tirus bahasa kita yang bisa merubah harokat tadinya doma menjadi fathah. Jadi ketika kemasukan ya, maka bukan ya Rasulullah, berubah dia menjadi fathah. Coba kalau kita sholawatan, ya Rasulullah apa ya Rasulullah? Rasulullah kan? Ya Rasulullah, salamun alaik. Nah ini juga sama. Ya, yang harusnya ya Nurul menjadi ya Nurul. Ngono loh. Coba ibu biar pinter saya tes. Ada lafaz Habibullah. Habibullah. Masukkan ya jadi apa? Ya Habibullah. Pinter. Ya kan? Paham ya? Simpel, dasar Arab ini ada rumusnya. Dia ngomong, itu kan bukan ustaz kita. Iya, kecuali satu kata doang, kecuali misalnya Muhammad doang atau Rasul doang. Jadi kalau Muhammad ya tetap ya Muhammadun, Rasulun ya Rasul. Nah, kalau yang idofa yang udah digabungin baru gitu. Nggak ada. Tapi ya kadang ada juga orang yang sholawatan itu Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Ada yang kayak gitu, salah. Harusnya Muhammad ya Rasulullah. Makanya ngaji biar tahu. Ya, jangan tampil doang yang jago. Tampil jago ngaji kagak. Ya. Nah, ini balik lagi nih. Ya jadi orang tuh kalau benci, sebel itu bisa membutakan kebenaran, Bu. Bahaya, Bu. Ya. Makanya yang sering saya sampaikan, kita nggak usah mikirin manusia, mikirinnya Allah, supaya hidayah itu gampang masuk, supaya kebenaran itu gampang masuk. Oke lah, misalnya gitu ya, mungkin di antara ibu-ibu ada yang sebel sama saya. Tapi ketika ngaji, ketika dinasehatin, jangan mandang saya, jangan mandang Jelani, cacile, paruh anakku ya podo umurnya kok. Jangan begitu, pandang apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan itu dari guru saya dari gurunya lagi gitu ya, terus sampai Rasulullah. Ya itu tadi, masalah kebaikan itu dari anak kecil sekalipun tetap harus kita terima. Walaupun secara umur mungkin kita lebih tua dari dia gitu ya. Atau misalnya ketika kita salah ditegur sama anak kita sendiri, sama cucu kita sendiri. Ya kalau bener, kalau emang dia menyampaikan kebaikan ya kita terima. Ada loh, orang saya pernah lewat depan satu rumah, gak usah saya sebut lagi nih, mau orang ketahuan. Saya lewat depan rumah, ibunya buang sampah sembarangan di jalanan, main lempar. Cucunya ngasih tahu, "Mbah, Eyang, kok buang sampah begitu?" "Alah, cacilih." Jadi malah diomelin cucunya. Loh, orang kebenaran kok ya. Nah, itulah manusia tuh. Kadang-kadang faktor umur, kadang-kadang faktor tua tuh, faktor apalagi pendidikan, faktor ekonomi, itu kadang-kadang suka mengalahkan yang di bawah kita. Padahal bicara kebaikan itu nggak mengenal itu semua. Kebaikan itu tetap harus disampaikan, dan kebaikan itu tetap harus diterima sekalipun dari orang yang kita nggak suka. Dulu saya udah ngomong juga sama ibu ya, saya seperti ini tuh udah tahu resikonya, jadi saya gak takut. Dikira kalau misalnya kayak tadi ibu-ibu yang nggak senang sama saya, terus saya rugi, kagak rugi saya. Ngapain mikir-mikir kayak gitu? Saya juga kagak pusing. Nah, itu ada yang ngomong, ada yang ngadu.
Pak Ustadz pas ditegur ya Nurul Aini, ya dia tetap ya Nurul Aini ngomongnya gitu Pak Ustadz. Apa dia ngomong Bu? Ya, itu kan bukan Ustadz kita, biarin aja gitu katanya. Jadi biarin aja mau, orang saya juga kagak rugi. Dia mau pakai Nurul Aini, mau pakai Nurul Aini orang yang baca. Ya, yang penting saya udah menyampaikan yang benar, cara bacanya seperti itu. Ya walaupun tidak sampai dosa besar kagak. Kalaupun ibu baca marhaban ya Nurul Aini, ya kagak dosa besar Bu, nggak sampai kafir kagak ya. Cuman salah ya gitu aja kan. Cuman dalam hal ini kita menyampaikan kebenaran, kebaikan gitu aja. Dosa mah kagak. Ya cuman ya agak aneh aja gitu. Nah ini ya gitu. Itu aja sebetulnya sih. Kalau dosa mah enggak insya Allah. Ya. Ya bukan belum nyampe, emang kagak diajarin. Lah coba ya jujur aja, ibu ada yang pernah ngaji kayak gini? Nggak ada kan? Nggak ada, ngaji baca Yasin, tatib, tahlil, baca maulid sambil turu, ya kan? Habis itu makan pulang. Bagus gak? Bagus, saya nggak bilang jelek, ya tetap bagus. Cuman tetap harus ada ilmu sebagai asupan supaya cara baca Qur'annya benar. Ya cara baca tahlilnya bener, baca ratibnya bener, gitu loh. Nggak salah, bagus. Makin ibu sering baca Yasin, makin sering ibu baca ratib, makin sering ibu sholawatan, itu makin bagus bacaannya. Bukan makin bagus lagunya, makin bagus bacaannya. Jadi bacaannya jadi bener, makrotnya jadi bener. Kan kelatih bacaan. Makanya bacanya pun jangan asal-asalan. Ibu baca Yasin gampangnya gitu ya. Yasin, udah tahu sin tipis. Wah, jadi Pak Ustadz, sin itu nengisor. Yasin, oh beda. Wal Qur'anil Hakim dan seterusnya ya. Kenapa? Karena diamalin ya, diamalin dalam keseharian. Gitu, baca sholawat juga pas, bacanya pas. Kemarin saya ngobrol sama Bu Yatmi tuh. Orang sholawat badar kan banyak yang salah. Sholatullah salamullah ya, masih ingat ya Pak? Ilahi salimil ummah minal afati wan. Nah ini saya tanya nih, ayo. Ilahi salimil ummah minal afati wan. Ayo. Nikmah apa nikmah atau nikmah? Pakai ain, pakai kof, pakai kaf. Ya kalau si kan udah bener. Dulu udah pernah saya terangin juga ya. Kan banyak orang baca ilahi salim, bacanya apa? Nikmah. Padahal tulisannya pakai kof, nikmah. Iya, pakai kof. Beda jauh loh Bu. Nikmat mah pakai ain ya, nikmat, nikmah karunia. Kalau pakai kof, nikmah itu mara bahaya, kecelakaan. Ya pokoknya nggak enak-enak tuh. Itu artinya nikmah. Coba kita artiin. Ilahi salimil ummah. Ilahi ya Tuhanku. Ilahi itu Tuhanku ya. Salim, berikanlah keselamatan ummah kepada umat, maksudnya umat Islam. Ya Allah berikanlah keselamatan pada umat Islam minal afati, dari keburukan-keburukan, wan niqmah, dan dari mara bahaya. Terjemah bebasnya, ya Allah berikanlah keselamatan kepada umat Islam atas keburukan atau mara bahaya. Tapi kalau nikmat kita baca pakai ain, maka artinya ya Allah selamatkanlah umat Islam dari keburukan dan dari karunia. Jadi malah kagak dapat nikmat. Paham nggak? Dari hal kecil doang. Iya, satu huruf doang. Ya, dosa nggak? Ya, enggak. Kalau dosa mah insya Allah enggak. Gusti Allah ngertiin maksudnya gitu loh. Kalau dosa mah enggak. Cuman ya kalau salah tetap salah Bu. Perhatikan sama orang-orang nggak ada kopnya. Nah, iya kan? Iya. Banyak yang kayak gitu. Aku langsung lihat di tulisan itu kemarin. Sakit saya bohong berarti ya. Yang sering saya sampein, dulu mah pas pertama ngapalin bener. Kalaupun ngapalin itu juga ya. Kadang-kadang orang juga kan bukan ngapalin tapi sering denger jadi apal. Nah sekilas tahu-tahu tulisannya beda dengan yang dihafalkan. Makanya tetap sesekali itu harus ibu buka, ibu apal apa nih? Kulhu misalnya gitu ya. Senajan toh bendino kulhu, ya sholat zuhur kulhu, sholat asar kulhu, maghrib isya subuh kulhu aja. Tetap sekali-kali harus kita lihat. Karena takutnya bacaan kita salah. Ini hak gede apa hak kecil? Yang seperti itu kan sepele tuh. Qul huwallahu ahad misalnya, ahad ini kan hak tipis, hak kecil. Jangan ke bawah hak gede misalnya gitu. Contohnya ya dan lain. Jadi harus hati-hati juga.
Kadang-kadang hafalan kita itu salah, berbeda sama tulisannya. Kalau mereka-mereka yang menghafalkan bisa jadi pas ngapalin benar, tapi seiring berjalannya waktu karena udah terlalu lama, termasuk terlalu pede juga, ternyata nggak sadar kalau hafalannya salah. Atau bisa jadi tadi emang nggak pernah ngapalin, dengerin orang aja, dengerin tadi tuh sholawat badar, tawasalna bismillah, ya, atau ilahi salimil, sering dengerin, lama-lama bisa. Ya jadi kan dia nggak sempet ngeliat hurufnya, gitu. Makanya harus hati-hati. Ya. Nah tuh, jadi kebencian kepada seseorang itu bisa memutus agama. Maksudnya memutus agama, hilang dari kebenaran, bahaya. Ya. Makanya kata Nabi, kalau kamu sebel sama seseorang, nggak suka sama seseorang, ya sewajarnya. Begitu pula kalau kamu senang atau cinta kepada seseorang, sewajarnya. Jadi jangan berlebihan maksudnya. Ibu senang sama saya, sewajarnya aja. Karena gimana pun juga pasti saya punya salah. Suatu saat saya salah, ibu bisa nerima. Oh iya, Pak Ustadz juga manusia kok salah. Dan saya akan ngakuin, ya saya salah. Maaf ya kemarin saya salah. Makanya saya bolak-balik ngomong kepada ibu ngaji nih misalnya. Ini saya rekam loh bu. Saya siap ngaji itu pasti saya rekam. Ya ada pun video beberapa lah, tapi itu kan nggak lengkap. Video kan boleh saya potong-potong. Tapi secara pribadi saya punya rekaman sendiri. Nanti kalau mau tidur di rumah saya dengerin. Ada nggak perkataan saya yang salah? Saya nggak mikir perkataan saya menyinggung ibu, enggak, saya nggak bodo amat. Lo mau kesinggung agak terserah ya. Tapi yang saya titen itu ada nggak perkataan saya yang salah? Kalau salah pasti saya ralat. Besok, oh, bu kemarin saya salah nih ngomong kayak gini, yang benar begini, gitu. Ya. Jadi misalnya gitu, seandainya saya salah, ya saya baca ya Rasulullah, saya salah, pasti minggu depannya saya ralat. Kemarin saya salah bukan ya Rasulullah tapi ya Rasulullah. Itu fungsinya. Ya namanya manusia bu. Ya nggak terlepas dari salah dan dosa, salah dan lupa, salah dan khilaf gitu ya. Biasa udah nggak. Manusia itu semakin tinggi derajatnya, entah karena faktor ekonomi, ya karena jadi orang kaya, entah karena faktor sosial, karena jadi RT, RW, lurah, entah karena dari faktor usia, ya karena makin tua, itu seringkali membutakan dirinya untuk melihat kebenaran. Itu bahaya tuh. Ya makanya saya bolak-balik ngomong ibu-ibu yang ngaji masih top itu. Loh saya masih muda, masih kecil. Lah ibu-ibu udah tua, harusnya kan yang ngajar ibu lebih tua dari ibu. Ya kan namanya guru gitu ya. Harusnya lebih tua dari yang diajarin. Lah ibu-ibu ngaji sama saya yang baru anak kemarin sore. Wah itu udah top banget itu. Ya, top wis pokoknya. Muhammad Rasulullah gitu. Rasulullah. Iya. Soalnya ada sholawat itu la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ada lagi Tulisannya Muhammadun. Kecuali nanti kemasukan ana itu beda lagi. Muhammadun kemasukan ana jadi Muhammadan. Ibu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad durapedar. Kalau ada ana jadi Muhammadan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau nggak ada ananya Muhammadun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman kan itu dimatiin. Kalau tadi Bu Yati kan dimatiin. Muhammad Rasulullah dimatiin ya? Iya. Aslinya Muhammadun. Kalau diwakopin dimatiin harusnya pantul. La ilaha illallah. Kok iso Pak Ustaz? Sering ngrungokno. Anggepmu. La ilaha illallah. Kalau dimatiin nih, diwakofin ya. Muhammad Rasulullah. Atau dimasukin dun nggak apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Diwakofin. Muhammad Rasulullah. Gitu. Kecuali dipakein ya. Nah, kalau pakai ya balik lagi ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Tapi daknya tetap dikol-kolain dengan Muhammad. Muhammad jadi tak jadinya. Tulisannya pakai dal apa pakai tak loh? Edal kan? Dal kol-kolan enggak? Muhammad. Jangan Muhammad. Muhammad itu tukang cuek nih.
Muhammad. Makanya banyak kan kayak gitu-gitu kan nggak dikol-kolain. Nah, walladzi nafsu Muhammadin. Dikit lagi ya, satu aja. Walladzi demi Allah, allazi maksudnya di sini apa sumpah ya, demi zat. Maksudnya demi Allah. Walladzi nafsu Muhammadin. Demi zat maksudnya demi Allah yang jiwanya Muhammad maksudnya Kanjeng Nabi biyadihi di dalam kekuasaannya. Yadun itu artinya tangan, tapi kalau untuk Allah wajib ditakwil. Ditakwil itu diubah dari makna aslinya. Ya, yadun itu aslinya tangan. Makanya ada di Quran yadullah fauqa aidihim. Itu jangan diartiin tangan Allah di atas tangan mereka, bukan, tapi harus ditakwil ya. Artinya harus ditakwil kekuasaan. Sebab kalau kita mengartikan yadun itu tangan, maka seakan-akan Allah itu sama seperti kita manusia. Padahal Allah itu mukhalafatul lil hawa. Kan Allah kan berbeda sama makhluknya. Jadinya jangan disebut biyadihi dengan tangannya, jangan, tapi dengan kekuasaan. Nah, Nabi sampai bersumpah nih, la tu'minu, kurang sempurna iman kalian. Ya, jadi la di sini bukan bermakna tidak. La itu kan aslinya tidak ya. Nah, ini jangan dimaknai tidak beriman kalian, jangan, bahaya. Hadis-hadis seperti ini, misalnya la tu'minu, la yu'minu ahadukum, banyak tuh. Itu jangan dimaknai secara letterlek tekstual. Sebab kalau diartiin tidak beriman kalian berarti jadi kafir. Maksudnya tidak di sini bukan tidak beriman tapi tidak sempurna. La yutimma, jadi tidak sempurna. La tu'minu, ini kalau terjemah bebas, la artinya tidak, tu'minu beriman. Tidaklah beriman kalian, bahaya. Ya kasihan orang digituin. Kamu gak beriman berarti jadi kafir. Nah, maka maknanya adalah tidak sempurna atau kurang sempurna. La tu'minu, kurang sempurna iman kalian, hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai. Tuh, saya cinta sama ibu karena kita sama-sama belajar. Ibu cinta sama saya karena kita sama-sama juga belajar. Jadi yang mengumpulkan kita di surga itu ya saling cinta itu. Ibu senang belajar, saya senang belajar. Ya, kita senang ilmu, kita pengen jadi bisa, kita pengen jadi lebih baik. Nah, itu yang membuat orang menjadi juga dicintai Allah. Nah, ini Nabi ngasih tahu. Afala unabbiukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian bisyai'in dengan sesuatu idza fa'altumuhu, yang mana jika kalian melakukannya, melakukan sesuatu tadi, tahabbabtum, maka akan saling mencintai kalian. Kalau kalian lakukan ini, maka kalian akan saling senang. Apa tuh yang membuat kita saling senang, saling cinta? Kata Nabi melanjutkan sabda beliau, afsyu, sebarkanlah assalama, ucapan salam, bainakum, di antara kalian. Ini dalam beberapa kitab hadis, kata salam di sini dua makna. Bisa makna secara teks yaitu assalamualaikum. Ya, jadi kemana-mana ibu ucapin salam, ketemu teman salam, ketemu saudara salam. Atau makna yang kedua, salam di sini maknanya keselamatan. Maksudnya keselamatan apa? Jangan sampai kita membahayakan orang. Jangan sampai keberadaan kita nyusahin orang. Ya. Jadi makna yang pertama secara teks ya, pertama dulu ya, yaitu salam. Salam assalamualaikum. Jadi kalau ibu ketemu siapapun, ya apalagi pulang ke rumah, berkunjung ke rumah orang, bertamu gitu ya. Nah, itu salam itu lakukan. Ya. Walaupun mengucapkan salam itu sunnah, nggak wajib. Mengucapkan salamnya sunnah, tapi menjawab salamnya wajib, beda ya. Walaupun mengucapkan salam itu sunnah, tapi itu bisa menjadikan bagian rasa sayang seseorang, rasa cinta seseorang. Apalagi kalau kita bicara adab, ya. Jangan kita main ke rumah orang, main panggil namanya aja. Tuh kinam, ya assalamualaikum toh, ya. Assalamualaikum Mbak Ibu. Jadi jangan langsung nyelonong, jangan, dibiasain assalamualaikum. Ketemu orang di pasar, loh Mbak di sini, assalamualaikum, gitu, dibiasain. Dan sekarang salam itu kadang-kadang aneh, salaman aja lu kadang-kadang aneh. Jadi orang yang bener tuh sekarang asing, ya. Orang kok mana-mana salaman gitu ya, kan jadi asing ya. Nah, itu Nabi bilang kok makin nanti mendekati zaman akhir, sesuatu yang baik, sesuatu yang istimewa secara agama, mereka-mereka yang menjalankan syariat itu justru dianggap asing. Bahasa hadisnya namanya guroba. Ya, guroba itu adalah julukan dari Nabi kepada umat akhir zaman kita nih,
orang-orang yang dia seperti orang asing. Jadi kelakuannya tuh aneh. Ya, siang-siang kok ngaji, sore-sore kok ngaji, hujan-hujan kok ngaji, enakan di rumah minum teh gitu kan. Jadi yang aneh-aneh itu, yang asingnya itu seperti orang yang nggak biasa dilakuin sama orang lain. Ya jadi salam pertama itu maknanya adalah salam secara teks ya. Jadi assalamualaikum, kemana-mana assalamualaikum. Nah terus yang kedua makna salam di sini secara kontekstual, secara tersirat. Maknanya adalah keselamatan. Kalau bisa jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Makanya Kanjeng Nabi dawuh khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas sebaik-baiknya manusia yaitu anfa'uhum yang dia bermanfaat linnas kepada manusia yang lainnya. Kan begitu. Nah seandainya Bu kita nggak bisa jadi manfaat orang. Kalau kita nggak bisa jadi manfaat buat orang, setidaknya jangan membahayakan orang. Jangan nyusahin orang. Boro-boro kita bisa nyenengin orang, manfaat buat orang. Udah nggak bisa nyusahin, nah itu parah tuh. Udah nggak bisa nyusahin. Makanya saya sering nyampein, misalnya ini contoh aja ya, ibu punya musola, ibu punya masjid dimanapun, mau di sini kayak mau di kampung, apa kontribusi kita yang bisa kita lakukan? Seandainya kita punya duit, ya udah sumbang ke masjid, sumbang ke musola, supaya operasionalnya berjalan, kemakmuran masjid musolanya berjalan. Kalau emang kita nggak punya uang, ya udah punya tenaga lah tenaga. Apa kayak bersih-bersih kayak nyapu kayak gitu ya. Tenaga nggak ada juga, ya udah hadir deh. Kalau sholat datang, udah duit kagak, tenaga nggak ada, ya udah hadir deh. Minimal setiap waktu sholat datang ngerame-ramein. Nah yang repot kan udah tiga-tiganya kagak, nyumbang kagak, ngebersihin musola kagak, aktif musola kagak, sholat juga kagak. Tapi suka ngomentarin orang musola, nah itu bahaya. Ya. Apalagi ngalangin orang berangkat ke musola, ke masjid. Udah nggak usah ke musola, ngapain di sini aja. Udah nggak usah sholat, udah nggak usah ngaji. Orangnya kayak begitu, mendingan di sini. Tuh. Zaman sekarang banyak orang kayak gitu. Udah nggak punya kontribusi, ya justru menghalangi orang untuk melakukan kebaikan. Itu bahaya. Ya, makanya yang sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat buat orang lain. Kalau emang kita nggak bisa bermanfaat, setidaknya jangan nyusahin orang lain. Kita nggak ngaji, ya udah, janganlah jadi orang yang suka nyalain orang ngaji. Berikan mereka peluang, berikan mereka kesempatan untuk ngaji. Ya, kita lagi di luar misalnya gitu ada orang ngaji, sapa, assalamualaikum, mana yuk ngaji, oh ya, saya kurang enak badan misalnya gitu ya, nitip deh doain mudah-mudahan saya sehat besok bisa ngaji lagi. Atau kalau bisa kasih uang, mau mana yuk ngaji nih 50.000 beliin aqua. Oh. Jadi ada kontribusi. Ini udah ngaji kagak, ngasih duit kagak, ya ngalangin orang doang. Kan ada orang kayak gitu ya. Auzubillah. Nah makanya kalau kamu pengen disukain orang, kalau kamu pengen dicintain orang, kata Nabi, tebarkan salam ya, bainakum, di antara kalian. Jadi sering-sering kita menyampaikan salam baik bermakna secara salam assalamualaikum maupun salam dengan makna keselamatan. Artinya jangan sampai kehadiran kita nyusahin orang. Kalau keberadaan kita kok dianggap nyusahin orang, berarti secara nggak langsung kita udah jadi sampah masyarakat. Ya maaf nih, misalnya orang-orang yang nongkrong, nah itu kan banyak yang nyusahin orang. Orang lewat ribet, ya. Terus saya sering bolak-balik nyontohin kepada ibu misalnya naik motor ke tetangga ya, hati-hati tuh motor jangan diparkir depan rumah orang sembarangan lah maksudnya gitu ya. Izin dulu supaya jalanan itu nggak keganggu sama motor kita. Itu salah satu adab. Ya tadi orang kita nggak bisa kontribusi kok. Jalanan yang ngaspal pemerintah, ya jalanan yang melur mungkin yang punya rumah. Lah kita malah ngalangin orang, motor kita di situ, nongkrong di situ. Boro-boro kita bagusin tuh jalanan, sapu tuh jalanan. Marah kita nyusahin orang dengan orang lewat situ kagak bisa. Kan bahaya. Ya, itu hal sepele. Apakah berhenti di dunia? Enggak, itu nanti dimintain pertanggungjawaban di akhirat. Ya, seandainya ada orang aki-aki ke musola, mau ke masjid, toto motor ibu depan rumah dia ngalangin, gara-gara kita ke tetangganya gitu ya, berkunjung ke rumah teman kita misalnya. Lah motor kita parkir main depan rumah dia aja. Aki-aki tuh keluar, ya, nenek-nenek tuh keluar mau ke musola mau ke masjid, kesandung sama motor kita, nabrak, jatuh. Jadi nggak ke musola tuh? Kagak. Dosa nggak? Siapa yang dosa? Nggak punya motor ngalangin orang.
Ya termasuk kita juga, ibu-ibu nih, hati-hati. Kadang ibu-ibu suka saya lihat juga ngobrol tengah jalan. Ayo, ibu itu kayak ngobrol tengah jalan, ibu-ibu apa bapak-bapak, Pak? Oh, Haji gitu, Haji kaku tuh. Lah iya kan, iya. Ya, kalau ngobrol ketemu di jalan ya nggak apa-apa, cuman minggir gitu loh. Nah, kayak ngobrol, sini sampingan. Lah orang pada lewat, motor pada lewat, ya. Kan kasihan, maksudnya mungkin ada yang buru-buru berangkat sekolah, ada yang buru-buru nganter anak misalnya, ada yang buru-buru nganter paket kalau orang kerja. Lah kita tengah jalan dulu kayak orang punya jalanan. Ya. Jangan dibiasain maksudnya kayak gitu ya. Nah itu nanti dimintain pertanggungjawaban Bu. Ya, itu semua dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Kalau kita salah, ya sekecil apapun yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri di hadapan Allah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.